Apakah toko kamu komplit? Tidak melulu padat sampai hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dicari, tidak pernah dibutuhkan, tidak masuk dalam daftar list dan daftar belanja customer, kita sediakan. Itu mubazir namanya. Komplit bukan berarti semuanya harus ada. Komplit bukan berarti semuanya harus di stok. Komplit bukan berarti semuanya harus di display. Bukan berarti sepadat-padatnya. Tapi komplit adalah sesuai dengan yang diminta customer berdasarkan daftar list mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siang nih, jelang zuhur. Jangan lupa kita siap-siap untuk sholat zuhur dan makan siang habis itu ya, biar nggak sakit mah. Pesan sponsornya jelas banget ya, makan siang biar nggak sakit mah. Nggak ada sponsor, kecuali dari produk kita sendiri gitu kan. Nanti kita ungkap di produk-produk yang ditawarkan Kongara. Sekarang kita angkat tema 3 huruf, ATK. Apalagi itu Pak Suban? Saya udah awal ingatkan bahwa masyarakat kita lebih cepat inget, lebih cepat masuk, dan lebih cepat berkesan kalau kita tawarkan kepada mereka atau ajukan dan tunjukkan kepada mereka logo yang pertama, yang kedua singkatan, ungkapan, plesetan, atau yang berbau tentang kotak-atik dia punya abjad dan huruf. Maka orang kita pasti mudah mengingatnya. Nah, tema kali ini 3 huruf, ATK. Apa tuh? Apakah tokomu komplit? Nah, karena banyak orang beranggapan, wah toko saya komplit Pak Suban. Yakin? Iya. Pak Suban mau apaan? Dari mulai pentil pesawat, Masya Allah tuh. Ini saking tingginya dia tuh bilang ke saya. Dari mulai pentil pesawat sampai ban dalam kereta api. Emang kereta api pakai ban dalam? Ini kejadian nih waktu saya bilang, ente jual gak gini? Ah Pak Suban gak usah ragu, toko saya pasti komplit. Masa sih? Pak Suban mau apa? Ini saya ulang nih, karena ini kejadian nih 5 tahun yang lalu ya. Sekarang orangnya masih ngaji bareng sama saya. Keren sih kalau udah ngayal tentang tokonya, keren gitu loh. Nanti kita angkat betapa kerennya dia menghayal tentang toko di hadapan saya. Dari mulai pentil pesawat sampai ban dalam kereta api ada di toko saya. Masya Allah, keren tuh. Kalah sama Walton tuh, kalah Walmart tuh, kalah Carrefour tuh, kalah Continent tuh, kalah Hypermart tuh, kalah Giant tuh, kalah semua retail dunia. Karena retail dunia berpikir 1000 kali jual pentil sama jual ban dalam kereta. By the way, emang kereta pakai ban dalam gitu, ketawa deh. Ya, saking menggambarkan betapa komplitnya dan betapa pasti saya punya jawaban untuk semua customer yang nanya. Ada ini gak? Ada. Belum Anda tanya udah ada. Ah, gitu ya. Ayo kita kupas tuntas, kutas. Apa sih yang dibilang toko komplit? Tolok ukur dan barometernya. 1. Toko komplit tidak melulu semua produk harus ada. Misalnya Unilever punya sampo itu banyak loh. Ada Sunsilk, iya gak sih? Ada apa lagi? Turunannya Sunsilk. Saya lupa tuh, udah banyak kami nama vendor. Aduh ya Allah. Ya udah deh. Atau yang pasta gigi ya. Pasta gigi dia punya Close Up, punya Pepsodent, punya apa lagi? Turunannya kan banyak ya. Kalau sabun dia punya yang namanya Lux, LUX. Terus apa lagi ya? Saya udah banyak lupa tuh produk dia. Intinya Unilever banyak produknya gitu ya. Di health beauty aja, HB ya, health and beauty aja banyak gitu loh. Pertanyaannya, apakah semua health beauty-nya Unilever harus kita tampilkan? Ya tidak. Itu namanya bukan komplit. Itu namanya apa? Kepenuhan, kepadatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita kupas tuntas ya. Kenapa tidak boleh sebanyak itu? Karena bisa jadi itu bukan komplit. Yang kedua, toko komplit, kata customer adalah yang bisa memenuhi, ini nomor 2 nih, yang bisa memenuhi daftar belanja kami. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalaupun dari nomor 11 sampai 30 nggak kejadian, buat kami itu no problem. Kalaupun memang cuma ala kadarnya di nomor 11 sampai 30, ala kadarnya banget, bahkan terkesan tidak bisa memenuhi kuantiti yang kami butuhkan, itu nggak jadi masalah, kata customer. Jadi patokan yang kedua, barometer dan tolok ukur yang kedua adalah pastikan nomor 1 sampai nomor 10 dari setiap daftar dan list belanja customermu terpenuhi. Apa aja tuh? Brandnya, apalagi kualitasnya,
apalagi kuantitinya, apalagi price-nya. Kalau price-nya enggak, ya Anda komplit tapi mahal, jadi nggak komplit juga kata dia. Kenapa? Nggak terpenuhi juga untuk saya belanja. Yang ketiga, dikatakan komplit, jangan cuma sekedar semuanya ada, tapi average sales-nya dan average display-nya terjadi di rak Anda, terjadi di shelving Anda, terjadi di gondola Anda, terjadi di top gondola Anda, terjadi di end cap Anda, terjadi di clip strip Anda, terjadi di wing stack Anda, terjadi stackable basket Anda. Itu patokan dan barometer serta tolok ukur toko Anda komplit. Jadi kalau yang dibilang teman saya, dari mulai pentil pesawat sampai ban dalam kereta api, itu pasti ada ban di toko aneh. Itu bukan komplit, mubazir. Emang ada dari pentil pesawat di warung Anda, di Ciputat? Masa gitu maskapai kelas Saudi Airlines ke Ciputat nyari ada pentil pesawat gak? Gini hari ke Ciputat. Kan nggak mungkin kan? Boeing gitu, grupnya 747 misalnya. Terus nyari ke Ciputat ke toko Anda, punya gak pentil pesawat? Nggak mungkin banget gitu. Jadi itu mubazir. Ya, kembali kepada patokan di mana 1 sampai 10 daftar belanja customer, dan bukan cuma satu customer. Lihat setiap harinya Anda punya berapa customer count-nya. Rata-rata per hari dari Senin sampai Jumat 500. Maka 500 orang, nomor 1 sampai nomor 10 dari list belanjanya terpenuhi. Apa? Kuantitinya, average sales-nya, average display-nya, harganya, kualitasnya, dan sebagainya. Itu. Yang berikutnya, jangan lupa di Sabtu Ahad average Anda berubah, customer count Anda berubah, tumpukan belanja Anda menjadi tumpukan belanja panic buying. Berarti average sales dan average display-nya harus lebih daripada Senin sampai Jumat. Nah, itu patokan di mana toko Anda komplit. Case tadi nih, tadi kasus, contoh kasus. Mas, tolong ambilin ya, saya mau lihat-lihat dulu yang promo. Ya, ambilin. Daftar pertama nih, 1 Indomie Soto, butuhnya 3 karton, alhamdulillah ada. Tapi kenyataannya tidak ada di display kita, adanya di gudang transit, adanya di gudang receiving. Jadi ada gak kata customer? Gak ada, karena customer maunya 3 karton itu kelihatan, karena kalau nggak kelihatan kelamaan, waktu saya cuma sebentar. Kan saya cuma bilang saya mau lihat promo dulu. Lihat promo kan bukan sejam 2 jam, palingan saya kelewatan mana aja, lihat promo berjam-jam ya habis waktu gitu kan. Tapi kalau seandainya dia balik, Anda masih berkutat dengan nomor 1 yang namanya 3 karton Indomie Soto, kira-kira dia bergumam nggak? Dia langsung nggak nelen ludah sambil bilang, katanya komplit, 3 karton Indomie Soto aja list pertama nomor 1 di list saya tidak terpenuhi. Enggak Bu, ada, tapi di gudang transit. Itu namanya nggak ada. Kejadian kan saya bilang average sales, average display, pastikan terjadi di hadapan customer. Itu baru nomor 1. Ya udah deh seadanya. Seadanya, ternyata di shelving cuma ada 10, ya udah 10. Hilang nggak kesempatan menjual? Iya kan? Hilang kesempatan jual? Iya. Berapa tuh? 2 karton lebih 30 piece tidak terjadi penjualannya gara-gara dia udah ilfil. Oke, yang kedua sekarang. Segitiga biru 6 piece, kita display cuma 2. Dia bilang, Mas, katanya ada. Banyak Bu, baru aja datang, udah receive kok dari tadi malam, udah tinggal naikin. Ya tinggal naikinnya kapan? Saya butuh waktu nih, buru-buru gitu kan. Tahu sendiri di depan Lebak Bulus macet. Cuma ada 2. Hilang lagi kesempatan menjual 4 piece. Bayangkan kalau masing-masing piece menyumbang 7-8% profit atau margin ya. Kebayang nggak sih betapa loss-nya terlalu banyak. Nah, itu yang dikatakan shrinkage. Itu yang dikatakan di mana Anda sedang ngusir customer Anda. Jadi ATK, apakah toko kamu komplit, tidak melulu padat sampai hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dicari, tidak pernah dibutuhkan, tidak masuk dalam daftar list dan daftar belanja customer, kita sediakan. Itu mubazir namanya. Komplit bukan berarti semuanya harus ada. Komplit bukan berarti semuanya harus di stok. Komplit bukan berarti semuanya harus di display. Bukan berarti sepadat-padatnya. Tapi komplit adalah sesuai dengan yang diminta customer berdasarkan daftar list mereka. Dari setiap harinya, dari setiap weekendnya, dari setiap
minggunya, dari setiap bulannya, dan begitu seterusnya. Pastikan tidak ada list customer. Satupun customer yang list nomor 1 sampai nomor 10-nya terkurangi. Sampai ada satu itemnya yang tidak terpenuhi average sales-nya, average display-nya, dan average permintaannya. Itu yang dibilang toko komplit. Nah, itu udah padat banget ya, 2 SKS kali ya toko komplit gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pembelajaran buat kita, apakah toko kita komplit, jangan lapar mata ngelihat kompetitor, cikinya ada 16 macam, kita juga 16 macam. Nggak taunya di kita yang ngangkat, yang laris, yang laku, yang fast moving cuma 2 macam. 14, jangan-jangan bukan lagi apa ya, slow moving, tapi unmove, tidak jalan, kan ngeri. Jadi aging stock, nanti kita bahas apa itu aging stock ya, di tema berikutnya. Mudah-mudahan ada waktu untuk bahas aging stock, karena aging stock panjang itu. Dan ngejelimet, setiap kali kita harus bahas aging stock, jangan lupa catatan. Karena banyak istilah-istilah di mana aging stock itu kejadian tanpa kita ngeh, tanpa kita sadari ternyata kita aging bersama kita punya retail, bersama kita punya stok, bersama kita punya average, bersama kita punya brand. Kebayang nggak sih dagang barang tua expired jelang ulang tahun dan tiup lilin, aduh, sementara TOP-nya udah berlalu, udah sering kita lunasi pula, repeatnya nggak kejadian. Nah, itu aging. Jadi kembali ke ATK, apakah toko kita komplit? Tidak boleh lapar mata, tidak boleh melulu harus memastikan bahwa apapun yang lagi ada di iklan kita harus jual, apapun yang terdengar sama customer kita harus ada, apapun yang pernah dicari, cari setahun yang lalu padahal nggak pernah lagi dicari sama customer yang lain, kita juga harus ada. Nggak begitu. Patokan pertama seperti yang tadi saya sebutkan, patokan kedua juga udah saya sebutkan, patokan yang ketiga diulang lagi videonya dari awal. 1, 2, 3 menjadi rujukan di mana apakah tokomu komplit bisa kita wujudkan bersama poin 1, 2, 3 yang di awal video ini sudah kita jabarkan. Jadi kesimpulannya, apakah toko komplit adalah menjadi penentu di mana customer merasa betah, nyaman, dan terpenuhi segala sesuatu yang menjadi harapannya belanja di retail kita, di gerai kita, di outlet kita, di toko kita, di cabang kita. Pertanyaannya cuma 2. Apakah toko komplit bisa memastikan segala kinerja tokomu menjadi keren, menjadi dahsyat, menjadi berprestasi, menjadi tinggi, kesampaian tuh kita punya target? Jawabannya iya atau tidak. Kalau iya alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Yang kedua, apakah ATK perlu tools dan alat bantu untuk mengukurnya? Bahwa apakah toko kamu komplit perlu dibantu dengan tools dan alat tersebut sampai kita tahu, oh ternyata toko kita udah komplit, oh ternyata toko kita belum komplit, oh ternyata toko kita setengah komplit, oh ternyata komplitnya berlebihan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, pakai tools atau tidak? Perlu atau tidak? Jawabannya yang bijak. Boleh benar, boleh salah, tapi yang butuh adalah bijak. Karena tools dan alat bantu itu berdasarkan kebijakan menentukannya dan menggunakannya. Tidak bijak, salah lagi nanti. Karena retail kalau kesalahannya fatal, akhirnya bangkrut. Bukan sekedar sakit, bukan sekedar hilang sales. Banyak retail yang gagal berkembang. Gagal maju, gagal sukses, malah tutup, dan ia mengemban segitu banyak kerugian. Jangan sampai itu terjadi pada retail kita, pada toko kita, pada gerai kita, pada outlet kita. Jangan lupa tulis kolom komentar ya. Apapun segala sesuatu yang positif, yang membangun, yang konstruktif, tulis di komentar biar warna bersama viewer lainnya, bersama pemirsa dan penonton lainnya jadi lebih hidup. Kita bisa sharing, kita bahas tuntas, bahas tuntas. Kita kupas tuntas, tentang segala sesuatu berbau retail dan beraroma retail yang super dahsyat untuk kita kupas, kita bahas tuntas dan kupas tuntas di kolom komentar. Jangan ragu-ragu. Kalau ada yang tidak salah, tidak benar, tidak apa segala macam, yang penting tulis dulu. Masalah nanti membangun tidak membangun, saya akan nilai itu. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan. Kalau itu dilayak perlu, kalau tidak ya udah dimusnah. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.